Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita telah memiliki rencana dan rencana sudah kita sampaikan pada saudara-saudara, dan kemudian setelah itu kita mengambil langkah yang pertama, yaitu membentuk tim untuk menetapkan VS atau Feasibility Study FS, dan itu sudah berjalan. Rencana yang kita maksud tentunya berinvestasi di bidang ekonomi kemaritiman, dan sering sudah kita sampaikan hal itu, dan sekarang sedang dalam penyelesaian step-step yang telah kita buat. Jadi step pertama tentunya menguasai lokasi atau lahan. Apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, Pak Indra Darmawan, dari sekian banyak negara yang mempunyai harga lokasi atau harga tanah untuk berusaha, Indonesia di ASEAN ini yang tertinggi, dan itu kita rasakan mencapai 225 atau 250 dolar itu per meter persegi. Nah, ini merupakan hambatan dari apa yang dinamakan kalau statistik kemajuan tadi, mengapa Singapura cepat dan sebagainya. Singapura kita kenal negara yang sudah established, mapan, dan daerah mahal, tapi ternyata Indonesia jauh lebih tinggi dari segala macamnya tadi, sampai perpajakan pun. Nah, saudara-saudara, kita sudah masuk kepada hampir selesai pembebasan lahan yang untuk kita berinvestasi pada tema yang sudah kita sering sampaikan. Kemudian feasibility study pun sudah hampir selesai sampai dengan detail, dan insya Allah pada beberapa hari ke depan itu kita sudah mulai membincangkan yang lebih detail lagi. Kemudian tentunya nanti masuk kepada sarana yang lain. Kalau kelengkapan pertama adalah lahan, itu sudah bisa dilaksanakan sekalipun dalam penyelesaian seperti yang kita kendaki. Namun ada yang mustahak harus dipercepat, yaitu sarana untuk penangkapan ikan. Itu sengaja kita buat di tempat yang lokasi yang jauh daripada lokasi yang kita persiapkan, yaitu kawasan industri perikanan terpadu. Sekalipun nanti di sana juga ada galangan kapal, tapi kita tidak menunggu itu. Tapi kita mendahulukan yang bisa kita buat, walaupun skalanya tidak terlalu besar. Galangan kapal yang sudah kita siapkan, insya Allah tanggal 1, kalau kita bulan 11 ini, kalau kita sudah mempersiapkan itu semua, sudah bisa digunakan untuk dioperasionalkan membangun kapal kayu.
Saudara-saudara, kapal kayu ini sederhana namun juga tidak sederhana. Sederhana karena dari kayu, tapi tidak sederhana itu memerlukan kecakapan daripada tukang pembuatan kapal tersebut yang dari kayu dan kelayakan kayu yang digunakan sehingga kapal yang kita buat itu mampu bertahan minimal 5 tahun baru kita reparasi atau kita docking untuk diperbaiki sedikit demi sedikit yang kurang layak. Oleh sebab itu kayu pun kita persiapkan. Mudah-mudahan dalam bulan 11 kayu untuk persiapan 100 kapal sudah akan datang. Jadi kalau yang kita siapkan untuk tanggal 1 bulan 11 itu sudah lengkap semua bahannya. Sudah lengkap, kemungkinan 10 sampai 15 kapal sudah bisa. Namun untuk 100 kapal ini sedang dalam proses pengapalan yang akan berjalan mungkin di dalam bulan 11 dan akan tiba di Cirebon di bulan itu juga dan bisa kita angkut masuk ke dalam gudang kita. Dan sekarang sudah mulai kita mencari tempat-tempat yang strategis dalam angkutan maupun dalam distribusi yang lain-lain. Sudah kita dapatkan. Mengapa kita siapkan kayu sampai ribuan kubik? Karena kita sudah punya tekad tadi masuk ke dalam gerakan ekonomi maritim. Nah, ekonomi maritim itu ya syarat utamanya memiliki safinah. Mudah-mudahan nanti dengan safinah ini masuk kepada safinatun najah, yaitu kapal untuk mencapai sukses besar. Itu dulu awal sudah kita bangun sulamus safinah, tangga untuk naik kapal. Itulah pendidikan yang kita buat ini. Kemudian kita bangun ekonomi blue, itu mewujudkan safinatun najah, yaitu kapal membawa kepada kesuksesan. Itu ekonomi maritim. Sehingga bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim itu betul-betul dipraktekkan. Saudara-saudara, kemungkinan ke depan kita tidak hanya membangun kapal kayu. Mungkin kapal baja juga sudah harus kita persiapkan. Kalau kita mampu membuat kapal kayu, kapal baja itu bukan barang yang sulit. Lebih sulit kayu, karena kayu harus dianyam setiap papan dan dipasang setiap balok. Itu kemungkinan lebih sulit dibanding lembaran-lembaran baja yang tinggal ditempelkan dan dilas dengan ukuran-ukuran yang presisi, itu akan lebih cepat. Namun tentunya tidak sekarang. Nanti setelah ini semua berjalan. Saudara-saudara, mengapa kita beria-ia mempersiapkan kapal yang sedemikian banyak? Sebab seperti yang disampaikan tadi, betapa kecilnya kegiatan bangsa Indonesia di perairan atau di samudra. Sangat kecil dibandingkan dengan tentunya negara-negara yang sudah sangat besar gerakan nelayannya. Sering kita mengatakan ikan di laut dicuri oleh bangsa asing. Namun kita sendiri belum siap. Nah, oleh sebab itu kesiapsiagaan kita ini harus kita dukung dengan satu sikap yang seksama.
bahwa menuju Najah itu perlu sulam dan perlu safinahnya itu sendiri, sehingga Najah akan tercapai. Keberuntungan atau kesuksesan akan tercapai. Itu step yang kedua, yaitu mempersiapkan sarana tangkap. Kemudian saudara-saudara, lokasi yang kita punya, yang kita persiapkan, tentunya tidak hanya lokasi yang mentah seperti itu, tapi harus ditata. Penataan yang seksama, mana tempat pelabuhan ikan, mana tempat yang lain-lain tadi yang seperti yang digambarkan oleh narasumber tadi. Dan kalau itu kita persiapkan, maka jangkanya tidak pendek. Memerlukan jangka panjang, fase demi fase harus dilalui. Nah, oleh sebab itu, membangun yang seperti ini tidak bisa dengan cara yang sederhana. Tidak bisa nanti kalau salah kemudian dirombak lagi. Tidak bisa seperti itu. Kita harus bangun seperti yang dikehendaki oleh sistem pembangunan yang baik dan teruji, baik itu kekuatannya maupun presisi yang dikehendakinya. Nah, saudara-saudara, fase itu kemungkinan bisa dilakukan dalam tempo yang tidak terlalu lama, mungkin 5 atau ya katakanlah 5 tahun. Jadi kalau kita mulai dari tahun 22, maka 2007. Namun tatkala tahun atau 5 tahun yang kita persiapkan dengan fase-fasenya tadi, kita sudah harus punya penghasilan daripada blue economy itu. Nah, oleh sebab itu ada cadangan tempat yang untuk memproses hasil tadi. Itulah yang kita katakan Samudra Biru fase pertama, yaitu galangan kapal dan sebelahnya nanti ada tempat bersandarnya kapal, kemudian ada tempat penyimpanan dan lain-lain. Nah, itu diharapkan dalam tempo tahun 2022 ini sudah bisa selesai. Karena pengalaman kita membangun galangan kapal itu nanti pada tanggal 1 bulan 11 itu 60 hari. Karena kita mulai tanggal 27 Agustus. 27 Agustus itu berarti kita punya 4 hari ditambah September 35 hari. Nah, sekarang kalau selesai September, jadi kalau 60 hari itu tanggal berapa? Tanggal 26. Sekarang tanggal 24, 2 hari lagi 2 bulan. Berarti nanti 2 bulan 1 pekan sudah bisa kita operasionalkan. Satu pekerjaan yang kalau luar biasa tidak. Tapi kalau kita tidak serius, mungkin belum berdiri. Baru cerita ini, itu. Ini setiap saat. Kontrol apa yang sudah tercapai, apa yang belum, apa kesulitannya dan sebagainya. Semua sudah teratasi. Mungkin tanggal 26 besok itu semua sudah bisa tertutup, baik itu atas maupun bawah. Nah, saudara-saudara, ini persiapan buat kapal pada bulan 11. Kemudian bagaimana dengan persiapan gudang kayu? Gudang kayu pun kita persiapkan di Pantura, yaitu tempat yang sangat strategis, yang tidak perlu masuk kampung seperti di kita ini, yang sulit, mobil-mobil besar nggak bisa masuk, banyak halangan, banyak pungutan liar. Nah, kalau nanti menggunakan jalur pantai utara dari Cirebon semakin dekat, itu hanya beberapa kilometer saja.
tentunya angkutan pun akan lebih mudah. Dan ini akan terjadi di tahun ini. Kemudian perlengkapan apa yang untuk mengolah kayu itu? Kita sudah menggunakan, sudah memiliki alat penggergajian kayu yang menurut banyak orang itu terbaru, teknologinya. Jadi kita sudah punya itu, sudah punya yang rel untuk memotongnya itu bisa lebih daripada 24 meter, malah kita punya sampai 30 meter. Kita punya sampai 30 meter. Mengapa harus begitu? Karena kita punya mimpi kapal kita itu lunasnya minimal 30 meter. Maka kita siapkan pemotong kayu yang bisa motong kayu panjang 30 meter. Saudara-saudara, ini semua persiapan untuk menuju kepada Samudra Biru yang kita rancang agak lebih besar ini. Ya, kalau ukuran 369 hektar lokasinya, insya Allah itu termasuk pelabuhan yang lokasi industri perikanan terpadu yang cukup mumpuni. Karena segitu banyaknya lokasi yang kita punya luas, kemudian semua sarana yang tadi diinformasikan oleh narasumber kita sedang persiapkan, maka kapal yang kita harus punya juga harus banyak. Di samping nanti menampung hasil tangkap daripada nelayan-nelayan yang lain yang kita kerjasamakan bersama-sama, maka terciptalah nelayan yang tradisional, kontemporer, bahu-membahu, kerjasama tak terhingga itu tercipta. Nah, ini persiapan yang seperti ini harus ditempuh semuanya. Perizinan dan lain sebagainya nanti tim feasibility study yang akan menyelesaikan itu, dan kita yang mempersiapkan finansialnya untuk mencapai semua itu terlaksana dalam tempo yang tidak terlalu lama. Fase pertama adalah 5 tahun ke depan, dihitung dari 22, jadi tahun 27. Saudara-saudara, apakah kayu yang kita datangkan hari ini yang kurang lebih 3.000 kubik ya, 3.700 kubik, apakah cukup? Sangat jauh dari cukup. Karena satu kapal itu, kalau ukuran yang agak besar, katakan ukuran lunas 30, itu tonasenya itu lebih daripada 100 GT. Nah, kalau itu memerlukan tidak kurang daripada 100 kubik, bahkan lebih. Nah, kalau cuma 3.700 kubik, yaitu paling banyak 30. Atau karena itu bulat, gelondongan, ya paling banyak 20. 20 kubik. Nah, 20 kubik, 20 kapal. 20 kapal itu harus dikerjakan dalam tempo yang tidak lama. Maka diperlukan tukang pembuat kapal itu tidak hanya satu kelompok. Maka kita memerlukan tenaga pembuat kapal. Nah, kita sudah anjurkan dan kita sudah istiharkan kepada alumni kita ajak untuk membuat kapal, kemudian untuk mengoperasional kapal sampai menakodai kapal. Nah, ini salah satu tantangan memang. Dan ini salah satu cara untuk menghilangkan keluh kesah daripada bangsa ini
yang setiap saat merasa ikan dicuri, tapi tidak berbuat apa-apa. Itu yang kemarin kita istilahkan, Ki Abdullah Manggul Sundung itu, kubatur ulah sorangan endung. Orang lain tidak boleh, sendiri tidak buat apa-apa. Nah, saudara-saudara, ini bentuk investasi. Ternyata kalau investasi itu digalakkan kepada bangsa sendiri, itu sudah pasti untung. Negara ini pasti untung. Mengapa? Karena segala macamnya itu pasti ditaati oleh bangsa sendiri itu. Tapi kalau terlalu mengandalkan investasi asing, nah, semestinya Indonesia ini ya sudah kaya raya karena investasi asing di Indonesia ini nomor 1 di ASEAN ini. Tapi kok mengapa tadi ceritanya kalah saja oleh Singapura? Singapura sekecil itu bisa mengalahkan raksasa yang janggutnya saja keluar emas. Itu raksasa Indonesia. Telinganya emas berlian, hidungnya emas berlian, janggutnya pun emas berlian. Tapi kok kalah oleh Singapura yang kata Pak Endra Darmawan tadi, negara yang sangat kecil. Ini karena Singapura hebat, Indonesia memblek. Tadi sudah dikatakan kelemahan-kelemahannya, kehebatan-kehebatan Singapura, kelemahan-kelemahan kita. Tapi mengapa hanya bercerita terus? Nah, disinilah kita ikut supaya tidak selalu terus bercerita. Hebatnya orang asing, hebatnya bangsa Singapura yang katanya kecil, tapi kita yang investor asing sangat banyak, tapi mengapa melempem terus? Maka ayo kita bangkit menginvestasikan apa yang kita punya. Investasi itu kata orang Arab itu istismar. Mencari buah untuk mendapatkan buah, untuk mendapatkan untung. Jadi kalau investasi asing, istismar orang asing, untungnya ya untuk orang asing. Kalau istismar yang kita buat oleh bangsa kita sendiri, nggak bakal lari keluar. Ya larinya ke Bank Mandiri, larinya ke Bank BRI, dan lain-lain. Itu negara yang punya. Tapi kalau istismar dari orang asing yang begitu dieluk-elukan, dan segitu banyaknya yang sudah menanamkan modal di Indonesia, tapi mengapa kok masih kalah oleh Singapura yang sekecil itu? Tentunya ada yang tidak beres. Tadi sudah disampaikan. Termasuk kita ini memberikan andil kalau kita hanya diem saja. Ayo kita bangkit, beristismar. Bangkit. Masih banyak. Khususnya bidang kelautan. Ini banyak orang yang mendem kalau melihat laut. Mari kita tampil. Mumpung banyak orang yang masih mendem melihat laut. Tahu mendem, saudara? Mendem itu mabuk kalau melihat laut. Nah, sampai dibawahi pel apa itu antimo, masih mabuk saja. Mengapa? Karena memang tidak suka laut. Nah, tadi disadari bahwa kelemahannya itu di apa namanya keamanan laut. Nah, sudah tahu begitu, mengapa tidak diperkokoh daya tahan laut? Kok masih darat terus itu? Yang diperkokoh pertahanannya darat terus. Nah, oke, negara mempersiapkan ketahanan laut. Pasang itu kapal induk di setiap choke point. Kasih kapal induk. Kasih di samudra lepas sana pasang kapal induk. Ya kalau tidak mampu membeli 8, membeli 16. Pasang itu. Anteng ini nelayan Indonesia mencari ikan. Anteng. Nah, tatkala sudah seperti itu, mudah-mudahan kapal kita sudah ratusan. Nah, 1000 itu diawali dengan langkah pertama. Kita akan memulai dan sedang memulai. Bulan 11 ini kita mulai.
meletakkan batu pertama. Untuk pembuatan kapal, kalau sudah selesai tinggal didorong ke laut. Satu-satunya pelabuhan di Pulau Jawa, galangan kapal nelayan tradisional yang manajemennya kontemporer, hanya yang kita buat ini. Karena yang kita tengok semua yang namanya galangan kapal tradisional itu kalau menurunkan ke laut sulitnya bukan main, karena harus menyeberang jalan dan sebagainya. Nah, kalau galangan kapal kita ini tinggal mendorong, didorong dengan ongkel sedikit saja sudah terjun ke laut. Nah, ini mulainya dengan baik, insya Allah perjalanannya baik, insya Allah hasilnya baik. Mengapa? Kalau mulainya salam, ujungnya juga salam. Begitulah sholat. Assalamualaikum. Ujungnya assalamualaikum. Jadi dimulai dengan baik, akhirnya dengan baik. Kalau diawali dengan basmalah, diujungi dengan hamdalah. Jadi saudara-saudara, ini investasi. Jadi investasi itu semestinya bangsa sendiri yang diajak. Kemudian ada cerita bahwa masjid jangan hanya digunakan untuk sholat dan urusan-urusan yang seperti keagamaan. Saudara-saudara, kita sedang memulai LKM di mana-mana. Nanti kapal pun LKM, Lembaga Kesejahteraan Masjid, cari ikan. Mungkin nanti banyak yang mengatakan, wah ini bid'ah, karena apa? Masjid kok dipakai cari ikan. Nah, mending bid'ah begitu daripada masjid digunakan untuk mengedarkan kotak amal. Namanya kotak amal, tapi nyadong. Kotak amal itu kan kotak kerja. Tapi kerjanya nyadong. Lebih baik LKM 1 sampai LKM 1000 keliling Nusantara ini mencari ikan. Nah, jadi jangan saudara-saudara terpengaruh. Kok kapal dikasih LKM? Lembaga Kesejahteraan Masjid. Mungkin nanti Nyi Roro Kidul juga sungkan itu. Waduh, LKM yang lewat gitu. Sungkan. Kemudian di stop lah, demi ojo ganggu LKM lewat. Nah, jadi kita memulai. Sekarang banyak seruan-seruan Muslim supaya bangkit kepada ekonomi. Nah, memang belum bangkit. Bangkitnya itu kalau ada demonstrasi besar. Baru teriak-teriak kita bangun. Seperti apa itu supermarket di setiap sudut kampung gitu kan. Kemudian urunan, kemudian les, nggak ada. Nah, itu namanya bangkit apa itu? Seperti laron gitu kan. Banyak terbang sana sini, ujungnya les, tidak ada. Nah, ini sistem seperti ini, inilah sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi bangsa Indonesia. Mengambil ikan di negerinya sendiri, menjual ikan melalui negerinya sendiri, hasilnya dikelola oleh negerinya sendiri, maka berjayalah Indonesia, maka Indonesia maju jaya. Nah, kalau masih memanggil bangsa asing, nanti investor pertanian dipanggil, investor perikanan dipanggil. Lah kita tinggal menerima apanya. Udah, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Kita tampil, kita bisa. Apa kebisaan kita? Banyak kebisaan kita. Orang belum bisa membuat kapal sendiri, galangan sendiri, kita sudah bisa. Kita itu masjid. Jangan ngomong kita nggak bisa. Bisa. Masjid nggak bisa. Bisa. LKM sudah keluyuran di laut itu.
Nah ini minder wadegis kompleks harus kita buang itu. Minder wadegis kompleks. Kena penyakit rendah diri. Bukan rendah hati, rendah diri. Bukan merendah, rendah diri. Jangan. Maka saudara-saudara, mengapa Masjid Rahmatan lil Alamin ini kita buat seperti ini? Supaya hilang rendah dirinya. Dan mengapa di masjid ini tidak ada kotak, malah ada kursi, supaya nyaman beribadahnya. Kalau kotak nanti diendet. Ada tukang nyuri itu. Kalau ada kotak 10 dilarikan 1. Jadi masjid menjadi tempat pencurian kotak. Stop, kita ke laut. Mengambil kekayaan kita sendiri, kita sampaikan kepada negara pajaknya, dan kita ekspor. Kalau ada sisanya. Untuk bangsa sendiri supaya kokoh. Dan mari kita mulai. Jangan terlalu berharap pada investasi asing. Khususnya hal-hal yang berkenaan dengan pangan. Saudara bisa bayangkan. Karena kita selalu mengimpor beras, maka kita undang investor asing untuk menata perberasan di Indonesia. Apa jadinya? Sudah tebu hancur, nanti beras hancur. Kalau beras hancur sudah lancar ditangani luar negeri, untungnya lari ke negara masing-masing. Kemudian ikan. Lah bongso iki dadi opo? Nah, saudara sadar. Ayo sadar bersama-sama. Mari. Kita sudah siapkan itu. Terbentang sepanjang pantai. Pelabuhan Samudra Biru, Pantura, Indramayu, berlabuh kapal nelayan, mengais rizki ilahi, sumber alam Indonesia yang kaya tak terhingga. Terus nelayan tradisional kontemporer, bahu membahu kerjasama tak terhingga. Majukan negeri tercinta, daratan dan lautannya, Indonesia Raya kekal abadi. Tuh suaranya walaupun tidak merdu tapi tidak jelek-jelek amat. Ini supaya investasi asing itu berhenti. Jangan masuk di bidang pangan. Kalau bidang pangan dimasuki investasi asing, Indonesia Raya tidak tahu jelunturungannya. Kalau kita yang pegang Indonesia Raya kekal abadi. Ya ini saja untuk menyemangati saudara-saudara